bersyukur buat pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami mau menerima kebenaran firman Kristus, kami percaya Roh Kudus menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kamu mengurapi Pak Bagus yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Bagus. Lagi terputus Pak Bagus? Oh ada, oke. Sebentar. Oke, silakan Pak. Shalom semuanya. Keluarga New Life. Ya, tema kita pada bulan hari ini dipimpin oleh kuasa Roh Kudus ya, hidup dengan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan pada saat-saat sekarang ini yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah sebenarnya bagaimana kita menyadari identitas kita. Karena sulit untuk kita bisa bertahan menghadapi situasi di luar sana kalau kita tidak menyadari identitas kita ya. Dan kita percaya bahwa kita semua sudah menyadari identitas kita. Amin. Ya, mari kita teguhkan kembali pada pagi hari ini. Kita lihat di Roma 8 ayat 14 ya. Roma 8 ayat 14, semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi penting bahwa kita menyadari bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita, maka kita semua adalah anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita akhir-akhir ini mungkin merasa ada kesulitan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak kesesakan, kita bisa berseru, Bapa. Kita bisa berseru, Bapa. Kita bisa berseru, Father. Ya. Di terjemahan Amplified Bible, dipertegas lagi. Kalau di bahasa Indonesianya kan, karena kamu adalah anak. Tapi di bahasa Inggrisnya dipertegas lagi, because you are really are his sons. Ya. Jadi kita ini benar-benar adalah anak Tuhan. Kita ini adalah benar-benar anak Allah, anak-anak Allah. Karena itu Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Sehingga kita mampu berseru di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap apapun. Kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan bagaimana kita bisa dipimpin oleh roh Allah? Yang pertama, memang sekarang dunia menawarkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi yang terpenting adalah kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di terjemahan New Living Translation, do not copy the behavior or value of the world. Jangan meniru tingkah laku atau nilai-nilai dunia. Instead, let God transform you into a new person by changing the way you think. Biarkan Tuhan mengubah kita menjadi manusia yang baru dengan merubah pola pikir kita. Then you will know what God wants you to do. Dan kemudian kita akan memahami apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. And ini yang luar biasanya. And you know how God and pleasing and perfect His love is. Jadi setelah kita membiarkan Tuhan mengubah pola pikir kita, kita menjadi manusia yang baru dengan pola pikir yang baru, maka kita baru akan menyadari betapa baiknya Dia, betapa menyenangkannya pribadinya, dan betapa sempurnanya cintanya di dalam kehidupan kita.
Yang kedua, kita jangan membiarkan orang-orang ataupun nilai-nilai yang tidak dipimpin oleh Roh menyesatkan kita. Sekarang ini banyak pesan-pesan mungkin di Facebook atau di sosial media yang menyesatkan. Apalagi akhir-akhir ini kita tidak bisa secara fisik datang ke gereja. Mungkin ada orang-orang yang mengatakan gereja tidak bisa membantu, gereja tidak bisa menyelamatkan. Virus semakin banyak, yang meninggal semakin banyak. Setiap hari kalau kita install aplikasi, berapa yang sembuh, berapa yang mati. Saya tidak mau melihat itu. Karena itu akan membawa kita kepada pikiran yang menyesatkan. Yang ada hanya ketakutan, kekhawatiran. 1 Yohanes 3 ayat 7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Di New Century Version, do not let anyone lead you the wrong way. Jangan biarkan satu orang pun membawa kamu kepada jalan yang salah, jalan yang sesat, jalan yang keliru. Christ is righteous. Kristus adalah benar. So, to be like Christ. Jadi supaya kita menjadi seperti Kristus, you must do what is right. Kamu harus melakukan apa yang benar. And anyone who keeps on sinning is being led by the devil. Jadi kalau kita membiarkan dosa menguasai kita, kita membiarkan iblis menguasai kita. Dan yang ketiga, tidak ada sumber informasi, tidak ada sumber berita, tidak ada sumber sukacita yang lain selain dari Tuhan. Sumber berita yang paling benar adalah Tuhan. Di Ulangan 8, 10-12, ini bicara tentang seseorang jangan di antara kita didapati seseorang yang mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, petenung, peramal, penelu, penyihir, pemantra, atau orang yang bertanya kepada arwah, yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Dan setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka daripadamu. Jangan kita percaya kepada ramalan-ramalan. Jangan kita percaya kepada orang yang mengatakan mendapat wahyu dari Tuhan bahwa dunia ini akan berakhir. Inilah akhir zaman, inilah akhir dari segalanya. Janganlah kita percaya kepada hal-hal itu. Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa itu kebenaran? Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus percaya pada sumber kebenaran itu. Jangan kita mendengarkan informasi-informasi yang tidak benar dan buru-buru mungkin kita forward kepada teman-teman atau kepada grup-grup di WhatsApp. Hapus kalau kita mendapatkan hikmat dari Tuhan bahwa berita itu adalah berita yang sesat. Berita itu adalah berita yang nanti akan menimbulkan kekhawatiran. Berita itu adalah berita yang akan menambah kecemasan. Kita percaya bahwa kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus, amin. Dan kita mengetahui kebenaran itu. Dan Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup bagi kita semua. Yang keempat, Roh Tuhan, Roh Allah, itu lebih besar dari apapun juga. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Saya minggu lalu masih harus bekerja, ya puji Tuhan sampai saat ini masih bisa bekerja. Itu adalah sebuah anugerah. Dan saya harus ada di kantor hari Jumat itu sampai mungkin sekitar jam 11 malam.
Memang kantor saya, kata anak-anak sebagian anak-anak yang bekerja, katanya terkenal angker, Bapak Ibu. Jadi karena ada basementnya, ruko sudah sangat lama, ya, katanya angker. Ada yang pernah melihat macam-macam lah. Ada yang pernah melihat orang baju putih masuk ke ruangan saya, ada yang pernah mendengar suara dan macam-macam, ya, yang apa namanya, uka-uka, ya. Nah, saya lagi bekerja sampai 10.30 kalau tidak salah, sampai malam lah, jam 10 gitu. Nah, lagi enak-enak bekerja Bapak Ibu. Malam Jumat malam ada suara batuk, ya. Ada suara laki-laki batuk. Keras sekali, ya. Kalau respon kita, ya, kalau mendengar seperti itu, tentu rasanya mau lari, ya, takut gitu, ya. Loh, tapi Yakobus 4 ayat ke-7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, Roh Kudus berkata kepada saya, untuk melawan ketakutan saya, coba keluar. Saya lihat tidak ada apa-apa, Bapak Ibu. Ya, tidak ada apa-apa. Dan saya lihat memang sudah pulang semua. Tinggal saya di ruko yang 3 lantai, ya, rukonya cukup gelap gitu, ya. Dan kalaupun saya mau lari, saya harus melewati dari lantai 3, lantai 2 ke lantai 1, baru keluar, harus ngunci dulu dan seterusnya. Jadi saya memutuskan untuk bekerja kembali. Kita percaya bahwa roh yang ada pada kita itu lebih besar dari apapun, amin. Dan lawan iblis, maka ia akan lari tunggang langgang, ya. Yang kelima, kita harus mau dipimpin oleh roh dan kita harus mau memberi diri. Galatia 5 ayat 18. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Ya. Kalau kita ingin dipimpin oleh roh, maka kita harus mau memberi diri. Kalau kita di satu perusahaan, kita mau bekerja dengan baik, kita mau dipimpin dengan baik, maka kita harus memberi diri kita untuk bisa dipimpin. Tapi kalau kita terus-menerus melawan atasan kita terus-menerus membantah, bahkan di pelayanan di gereja, kalau kita terus-menerus membantah arahan, guidance, dan nasihat dari pemimpin kita, pemimpin gereja kita, pemimpin puji-pujian, pemimpin di worship, ya, atau di sekolah minggu, atau apapun itu, kita sulit untuk membiarkan diri kita dipimpin kalau kita harus terus-menerus membantah, melawan, berargumentasi. Jadi kita harus mau memberi diri. Ya. Dan yang luar biasanya, yang keenam, kalau kita mau dipimpin oleh roh, maka kita akan bisa memiliki hikmat Tuhan. Itu yang selalu saya minta kepada Tuhan, akhir-akhir ini terutama, bahwa hikmat Tuhan boleh ada pada setiap kita. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, pengertian dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kita boleh memiliki hikmat. Kita boleh memiliki pengertian akan maksud dan tujuan tentang masalah atau hal-hal yang terjadi saat ini. Kita boleh memiliki pengertian bahwa ini akan segera berlalu, bahwa kita akan mengalami pemulihan yang luar biasa, bahwa kita tetap akan di dalam pemeliharaan Tuhan, bahwa Indonesia akan dipulihkan, bahwa bangsa-bangsa juga akan dipulihkan, bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Kita akan mendapat hikmat itu. Tapi kalau kita tidak dipimpin oleh roh, maka yang ada di dalam pikiran kita, apakah ini akhir dari dunia? Apakah ini kiamat? Apakah ini akhir dari segala-galanya? Tapi kita semua percaya bahwa semua akan berlalu.
Ya. Dan Tuhan akan membawa anak-anaknya menjadi lebih dari pemenang di dalam situasi apapun. Di Amplified Bible, Yohanes 16 ayat 13. But he will tell whatever he hears from the Father. Dia akan mengatakan apapun yang dia dengar dari Bapa. He will give the message that has been given to him. Dia akan menceritakan, akan menyampaikan pesan yang disampaikan kepadanya. And he will announce and declare to you the things that are to come and happen in the future. Ya. Jadi dia akan menyampaikan dan declare itu menceritakan, ya, menyatakan kepadamu hal-hal yang akan datang dan terjadi di masa depan. Ya. Percayalah bahwa kita anak-anaknya akan mendapatkan informasi yang akurat dari Tuhan, melalui Roh Kudus, tentang apapun yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran, sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia nggak akan ngarang-ngarang, Bapak, Ibu, Saudara. Dia menyampaikan pesan tentang apa yang berasal dari Bapa. Hal-hal yang akan datang. Kalau kita khawatir, kita takut tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, kita bertanya kepada sumber informasi yang tepat, kepada Roh Kudus. Biarlah ia memimpin kita, sehingga ia akan menceritakan, ia akan menyampaikan kepada kita tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ingin tahu tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, Bapak Ibu? Pengen tahu ya? 2 Korintus 1 ayat 7. Kita percaya bahwa ini semua akan berlalu. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan. And our hope for you, ya, dan harapan kami kepada kamu is firm, adalah pasti, adalah tetap. Because we know that as you share in suffering, karena kami tahu bahwa pada saat kamu mengambil bagian di dalam kesesakan, ini yang luar biasa. You will also share in God's comfort. Kamu juga akan mendapatkan bagian, kamu juga akan menikmati kenyamanan di dalam Tuhan. Comfort, ya. Kenyamanan, perlindungan di dalam Tuhan. Juga akan kita nikmati. Amin. Jadi semua pasti akan berlalu. Nah, yang paling penting adalah jangan pernah menyerah, ya. Jangan pernah menyerah. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Di dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kita mungkin sering tidak tahu apa yang harus kita lakukan lagi. Harus berbuat apa kita? Mungkin dengan kondisi-kondisi yang sekarang ini yang terjadi. Mau keluar dibatasi, mau kemana-mana dibatasi, mau bekerja dibatasi, mau melakukan sesuatu dibatasi, anak-anak pun tidak bisa sekolah, dan lain-lain. Tetapi yang luar biasa, firman berkata, namun kita tidak putus asa. Kita tidak pernah putus asa, karena ada Tuhan. Dan kita
tidak ditinggalkan sendirian. Ya. Percayalah bahwa mungkin yang saat ini Bapak Ibu yang ada di dalam rumah atau di kamar sendirian, kita tidak ditinggalkan sendirian, Tuhan berkata. Percayalah itu. Ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Kita dibangkitkan. Semangat kita dibangkitkan. Sukacita kita dibangkitkan. Pengharapan kita tetap dibangkitkan. Karena ada wajah Yesus yang dihadapkan kepada wajah kita. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada setiap kita. Dan Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh dunia ini. We often suffer. Kita mungkin mengalami kesulitan. But we were never crushed. Tetapi kita tidak akan pernah bisa dihancurkan. Kita tidak akan pernah bisa hancur. Even we do not know what to do. Meskipun kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. We never give up. Kita tidak tahu kenapa, tapi kita tidak pernah menyerah. Karena ada roh Tuhan yang membuat kita, yang meminta kita, yang memberi pengharapan kepada kita, supaya kita tidak pernah menyerah. And when we are knocked down, dan ketika kita dijatuhkan, kita selalu bangkit. We get up again, ya, and again, and again. Kita selalu terus bangkit, dan bangkit, dan bangkit. Kenapa? Karena kita tahu, because we know God raised the Lord back to life. Tuhan sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan Tuhan Yesus sudah hidup. And just as He raised Jesus, dan seperti itu Tuhan membangkitkan Yesus, He will raise us back to life. Dia akan membangkitkan kita and will bring us to His presence together. Kita akan dibangkitkan, Bapak Ibu. Dan kita akan dibawa di hadiratnya bersama-sama dengan Dia. Alangkah indahnya. Kita tidak usah takut sesuatu yang buruk terjadi kepada setiap kita anak-anaknya. Tetapi yang kita percaya bahwa apapun yang terjadi, He will bring us into His presence together. Kita akan tetap bersama-sama dengan Dia. Baik di sini maupun di rumahnya. Amin. Dan sharing saya yang terakhir pada pagi hari ini adalah Roma 8 ayat 28. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita percaya bahwa di dalam segala sesuatu, di dalam segala peristiwa, Allah selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kita percaya bahwa kejadian ini, di balik kejadian ini, di balik masalah ini, selalu ada kebaikan di dalam Tuhan. Selalu ada kebaikan Tuhan yang bekerja di dalam setiap kita. Selalu ada perlindungannya yang sempurna. Selalu ada penyertaannya yang sempurna di dalam setiap kita. Segala kebaikan, segala kemurahan Tuhan selalu mengiringi setiap kita. Bahkan di dalam masalah-masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Anak-anaknya aman di dalam perlindungannya. Kita tidak usah takut. Kita tidak usah lari kalau ada orang batuk. Ya, orang-orang sekarang kalau ada orang bersin, lari tunggang langgang, Bapak Ibu. Ya, orang takut ya. Orang nggak takut ada orang bawa pisau, orang takut sama orang bersin sama batuk ya. Jadi di luar negeri kalau ada orang batuk, bahkan ada yang peraturan sampai batuk sampai bersin masuk penjara ya. Tapi kita anak-anaknya percaya bahwa segala sesuatu bekerja mendatangkan kebaikan. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh ketakutan. Ini juga saya berbicara kepada roh, pada diri saya sendiri, supaya
saya tidak dikuasai ketakutan. Supaya ada kasih dan damai sejahtera yang akhir-akhir ini harus kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Kita memiliki hikmat. Ya, memiliki hikmat. Kalau Tuhan berbicara, anakku, bukan karena kita ketakutan, tetapi kita boleh berhemat. Kita tidak hidup boros. Kita boleh menyimpan uang karena kita tidak tahu bahwa ini akan berlangsung berapa lama. Pak Gembala pernah sharing, tetap berhemat, ya, tapi jangan takut. Ya. Berhemat bukan berarti kita dikuasai ketakutan, tetapi berhemat adalah sebagai hikmat Tuhan. Karena keterbatasan kita, ya, karena orang-orang di luar sana dikuasai ketakutan. Jadi kita juga menyimpan stok makanan di rumah bukan karena ketakutan, tetapi karena mungkin sebagian orang di luar sana ketakutan sehingga mereka memborong makanan dalam jumlah besar. Jadi kalau pada saat itu terjadi di mana stok terbatas, paling tidak kita sudah memiliki stok di rumah dan juga kita bisa membantu keluarga kita yang seiman, keluarga kita yang mengalami keterbatasan karena tidak bisa membeli bahan makanan. Dengan stok yang kita miliki, kita bisa membantu sesama kita. Itu hikmat yang kita percaya, yang Pak Gembala sharingkan, yang itu adalah dari Tuhan. Sekali lagi, jangan biarkan kita dikuasai ketakutan, tapi kita biarkanlah pikiran kita dikuasai oleh hikmat Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi pengertian kepada kita. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kita. Biarlah kita terus mengalami damai sejahtera. Walaupun kita keluar memakai masker, tapi kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Kita memakai masker, satu karena kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Karena kalau kita tidak memakai masker, kita akan ditegur, ya. Mungkin kita tidak boleh keluar rumah. Yang kedua, juga karena hikmat Tuhan, perlindungan Tuhan yang bekerja. Jangan kita dikuasai oleh kesombongan, karena kita anak Tuhan antivirus, bukan seperti itu. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna. Kita percaya bahwa kita memiliki kesehatan yang terbaik. Nah, itulah antivirus yang terbaik, antivirus yang sempurna, darah Yesus. Ya. Kalau 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya. Dan ada satu mukjizat yang luar biasa yang Tuhan beri, yang Tuhan kerjakan, hampir sama dengan kondisi pada akhir-akhir ini. Kalau orang kena virus corona, Bapak Ibu, itu diasingkan, dikucilkan, dijauhi. Kalaupun kita mau ketemu, kita harus pakai plastik, ya. Saya pernah melihat satu video begitu sedihnya, bapaknya kena virus corona dan kangen sekali dengan anaknya, ingin memeluk anaknya yang masih kecil-kecil, dan akhirnya karena tidak bisa melakukan itu, anaknya dibungkus plastik. Sambil dipeluk, mereka menangis. Ya. Ada seorang suami istri yang menjadi pelayan medis, dan mereka setiap hari bertemu, tapi mereka hanya bisa berpelukan dengan menggunakan alat pembungkus, ya, pakai helm dan lain sebagainya. Sampai di rumah pun nggak boleh bersentuhan. Tapi ada satu pribadi, Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu. Ada seorang penderita sakit kusta. Seorang penderita sakit kusta. Kita lihat di Markus 1, ayat yang ke-41. Di mana orang itu berkata, yang ayat sebelumnya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Di ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu lenyaplah penyakit kusta itu, orang itu, dan ia menjadi tahir. Tuhan Yesus menjamah orang kusta itu. Dan penyakit itu tidak berpindah kepada Yesus. Bertentangan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, Bapak Ibu, di mana orang ketakutan.
Tapi percayalah bahwa kuasa Tuhan sempurna. Tidak usah takut. Kalau kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami apapun, biarlah tangan Tuhan, kuasa Tuhan menjamah kita. Dan kita menjadi sembuh. Kita menjadi tahir. Tuhan Yesus walaupun pada saat dia di dunia, dia tidak takut tertular. Dia tidak takut penyakit itu berpindah. Dia tidak takut bakteri atau virus itu berpindah. Bahkan dia menjamah. Orang-orang kusta yang diasingkan, yang dikucilkan, yang dijauh. Dan tangannya menjamah orang yang sakit kusta itu. Biarlah kita beriman, Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan, tangan Tuhan senantiasa menjamah kita. Saat kesesakan kita boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan kasih-Nya menjamah kita. Roh-Nya memimpin kita. Kita berdoa. Mari kita katakan, Aba, ya Bapa. Ya Bapa. Ya Aba. Ya Bapa. Kau sembuh. Kau pulihkan. Kau sembuhkan. Kau pulihkan. Kau sembuhkan anak-anak-Mu. Kau pulihkan hatinya, Tuhan. Biarlah mereka semua berpaling kepada. Biarlah mereka memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Biarlah mereka percaya. Tidak ada jawaban yang lain selain melalui Engkau. Selain di dalam Engkau, Tuhan. Ya Aba, ya Bapa. Tidak ada keselamatan yang lain selain melalui Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami dipulihkan. Indonesia dipulihkan. Bangsa ini dipulihkan. Memanggil nama setiap hari. Ya Aba, ya Bapa. Seluruh dunia dipulihkan. Hati Bapa dipulihkan. Keluarga dipulihkan. Gereja-gereja dipulihkan. Saat-saat ini Tuhan. Engkau bekerja. Mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu dicukupkan. Bahkan diberkati melimpah-limpah. Dalam kondisi sekarang ini. Kami percaya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya. Pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kami percaya seperti puji-pujian tadi. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan.